Sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai penilaian dan evaluasi pemahaman dalam PPD, yaitu mengenai kemampuan aplikasi atau penerapannya. Ya, sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama Amira, yang kedua Brian, Noveni, Faiza, saya, Bersanda, dan yang terakhir yaitu Mbak Luri. Ya, untuk kemampuan aplikasi yaitu ada 5 mengenai efisien, efektif, fasih, adaptif, dan atau graceful. Untuk yang pertama, efisien akan dijelaskan oleh Mbak Amira. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Putri. Menurut KBBI, efisien artinya tepat atau sesuai untuk mengerjakan, menghasilkan sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, biaya, mampu menjalankan tugas yang tepat dan cermat, berdaya guna, bertepat guna. Maksudnya yaitu suatu metode yang tepat untuk menghasilkan tujuan dengan maksimal sesuai dengan yang diinginkan maupun dikehendaki. Jika dikaitkan dengan penilaian dan evaluasi dalam pembelajaran, siswa sebagai contoh ujian sekolah yang merupakan evaluasi belajar yang bertujuan untuk mengukur capaian belajar siswa dengan mengacu standar kompetensi lulusan untuk mendukung hasil belajar atas kemampuan prestasi belajar. Dalam menyusun soal dan instrumen penilaian guru di ruang luas-luasnya oleh pemerintah dalam menilai siswa, tes atau evaluasi siswa haruslah mempunyai efisien yang tinggi untuk menghasilkan tujuan dengan maksimal sesuai dengan yang diinginkan maupun yang dikehendaki. Ya. Untuk selanjutnya, bersiap yang efektif. Mas Brian, silahkan. Bisa Mas? Terima kasih. Baik, selanjutnya efektif. Menurut KKBP, efektif yaitu efeknya, akibatnya, pengaruhnya, kesannya dapat membawa hasil, berhasil guna tentang usaha, tindakan. Nilai dan pentingnya penilaian berguna pada kepemilikan evaluasi yang efektif. Rubrik adalah cara yang berguna untuk mengkomunikasikan harapan Anda dan untuk menilai berbagai keterampilan dan pengetahuan konten. Keaslian penilaian mencerminkan berbagai keterampilan dunia nyata yang otentik di luar konteks kelas. Keandalan penilaian memberikan hasil yang sama di seluruh pengaturan kelas, kelompok siswa, dan kondisi volume. Penilaian belum terlalu teratur di masa lalu. Siswa yang mengalami kelelahan ujian tidak akan memberikan hasil yang akurat pada penilaian apapun. Validasi penilaian secara akurat mencerminkan apa yang telah diajarkan kepada siswa dalam periode instruksi. Gagal penilaian mendorong siswa untuk mengembangkan dan menunjukkan pengetahuan dalam lebih dari satu cara.
selanjutnya mengenai fasih, bisa dilanjut Mbak Nur Faiza. Mbak Nur ada tidak ini? Bisa dilanjut Mbak Ruri, monggo. Ya, yang ketiga, fasih menurut KKBI artinya lancar, bersih dan baik lafalnya, atau biasa bercakap-cakap, mengaji dan lain-lain. Lancar, bersih dan baik lafalnya, yang berbahasa, bercakap-cakap, mengaji dan sebagainya. Jika dikaitkan dengan penilaian dan evaluasi dalam pembelajaran siswa, maka kriteria ini adalah ia dapat berpidato dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia yang baku dengan lancar dan fasih tanpa terbata-bata atau terbalik-balik. Mbak Ruri. Yang keempat, adaptif menurut KKBI artinya lancar, bersih dan baik lafalnya, atau bahasa bercakap-cakap, mengaji dan lain-lain. Lancar, bersih dan baik lafalnya, tentang berbahasa, bercakap-cakap, mengaji dan sebagainya. Jika dikaitkan dengan penilaian dan evaluasi dalam pembelajaran siswa, maka kriteria ini adalah ia dapat berpidato dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia yang baku dengan lancar dan fasih tanpa terbata-bata atau terbalik-balik. Oke, yaitu anggun. Arti kata anggun menurut KBBI yaitu apik dan berwibawa, tingkah laku dan gaya. Jika dikaitkan dengan penilaian dan evaluasi, maka dapat dalam penyampaian saat melakukan pidato, siswa harus memiliki sifat anggun yang berarti bagaimana cara berpakaian, penampilannya, apakah terlihat berwibawa jika dilihat dari tingkah laku dan gayanya. Ya, demikian dari kelompok kami. Silakan jika dari kelompok lain ada yang ingin bertanya, monggo. Bisa on mic, bisa on cam. Silakan. Bisa disebutkan nama dan dari kelompok. Menurut kelompok, yang demikian itu seperti apa? Yang efisien, ya. Beri dari kelompok kami waktu untuk berdiskusi sebentar, ya. Ya baik, saya akan mencoba menjawabnya. Sebenarnya
biasanya kalau penilaian itu kan biasanya kan mengkaitkan ada istilah efisien dan efektif. Nah, sebenarnya itu dua kata yang berbeda. Nah, untuk yang efisiensi itu sendiri adalah ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber daya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Sedangkan efektivitas merupakan ukuran sejauh mana suatu kegiatan mencapai tujuannya. Nah, kemudian untuk konsep efisiensi dan efektivitas itu sendiri juga mempunyai pengertian yang berbeda pula. Efisiensi lebih menitik beratkan pada pencapaian hasil yang besar lebih terarah pada tujuan yang dicapai tanpa mementingkan pengorbanan yang dikeluarkan. Efisien di sini saya tekankan yaitu melakukan suatu pekerjaan dengan tepat, mengerjakan secara cermat dan berdaya guna. Sedangkan efektif itu sebuah usaha untuk mencapai tujuan, hasil dan target yang diharapkan secara tepat waktu. Begitu jawaban dari kami. Terima kasih. Mungkin bisa menambah sedikit ya Mbak. Kalau untuk mengenai penilaian efisien itu mungkin kita bisa melihat dari karakteristik siswa, bagaimana kita bisa menerapkan sesuai dengan karakteristik, jadi kita bisa memberikan kriteria-kriteria yang sesuai dengan siswa atau peserta didik seperti itu. Bagaimana Mbak? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Demikian dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.